Selamat siang. Angkat tangan kiri semua. Yang tidak angkat tangan kiri saya akan angkat sebagai musuh saya. Angkat tangan kiri. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara mahasiswa adalah suara rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Wah. Baik, terima kasih aja menamakan ya. Tadi sudah bicara seru, ada terunding dari kita bicara kasih pelan. Kita sekarang cek apa yang terjadi di Banjar. Kita cek ke pelan-pelan. Saya dari Kota Studi melihat dalam media Indan Jaya Minalio, anak Alio, itu dunia ya. Bupati Pengarano, lo terobai. Kita maru dia kok. Penanggulangan kemiskinan. Tidak apa. Kita mau jalan kaki. Enaro meja semua. Bukan tangan kita. Indan Jaya aman tambah yo. Doa kita mau maju. 59 sekolah yang ada hanya 7 aktif. Kesejahteraan. Kesejahteraan seperti itu. Itu cara mereka bermain. Jangan sampai rakyat pindah karena mereka. Dong pertama tiga apa mengerti? Agak di zaman lo, imalo na. Berapa daripada ada puskesmas di Indonesia apa gitu? 7 loh, malah mau aktifkan dia. Mana? Kesehatan modern mana yang gampang? Kesehatan modern mana? Bicara pembangunan, bukan kita bicara tentang gedung-gedung bupati tidak, bukan tentang aspal, tapi bagaimana kita bicara tentang sumber daya manusia. Karena kita Bupati Indan Jaya pada tanggal 14 Mei tahun 2025 beliau menandatangani sebuah surat bagaimana supaya penangkapan darurat itu dilakukan. Dampak daripada itu, beberapa warga sipil di Soangkama maju sejenak. Oke. Sudah itu ada salah satu yang terpancing dari pertama. Ini kan sudah terpancing. Oke. Kemudian bagaimana penempatan pos militer di Indan Jaya? Kita lihat sendiri. Sesuai aturan, sesuai konstitusi Republik Indonesia, penempatan militer itu dia bisa lakukan di perbatasan. Tapi ini Indan Jaya di perbatasan negara apa? Tahu negara mana di sini? Indan Jaya di perbatasan negara apa? Negara apa? Kalau kita lihat ada peta Indan Jaya di tengah-tengah teman-teman. Kenapa penerapan militer dalam jumlah skala yang paling besar? Dan untuk kita saat ini sudah 11.200 militer yang diutus untuk Indan Jaya sendiri. Dan itu ketika kita lihat dalam fakta, saya coba melihat kemarin cuplikan kecil video, Bupati mengatakan bahwa TNI Polri itu utusan dari Jakarta. Ketika saya coba koordinasi dan saya coba mewawancarai beberapa TNI, mereka katakan bahwa kami utusan dari Bupati. Sebenarnya dan kita di sini bukan apa-apa. Kau diam. Kita punya
bicara kita bicara bukan saya bicara, bukan mahasiswa bicara, itulah kan lapangan bicara. Ada keamanan orang silang. Teman-teman tetap tenang, santai, kemudian terpanggil itu hal biasa. Sobai usain kuah kau. Data di lapangan. Kita mau lihat kenapa dampak rahasia bongkar loh jauh bagian yang dari itu sendiri bagaimana perumahan guru, rumah sakit, sekolah-sekolah. Diam sudah. Itu hanya tujuan investasi. Nanti kasih waktu tadi diam. Nanti kasih waktu. Dan itu kita tidak bisa sendiri. Tidak bisa. Jadi begitu saja. Ada orang-orang yang bermain di belakang itu. Tuhan dia. Emoma, tumala kuma ama. Indah dia bilang kalau mau kau tuh ada yang minta kuma. Belum ada apa. Kita buru kali ya. Wah, perempuan itu sudah. Teman-teman, Tidak pandangan tani. kehadiran TNI di Intan Jaya bukan untuk mengejar TPN OPM, fakta sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia. Di dalamnya terdapat 28 organisasi menyatakan bahwa penempatan militer di Kabupaten Intan Jaya itu demi kepentingan investasi. Kita bicara, bukan saya bicara. Itu data. Kalau tidak percaya silakan baca sendiri. Dan kalau kita mau bicara Intan Jaya, terlalu banyak hal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kemarin saja kita datang bagaimana menyampaikan kita punya isi hati di sana. Tapi Bupati beliau itu festival di Nabire. Itu hal yang saya tidak tahu bagaimana lagi. Kalau kita tidak lawan, kalau kita tidak berpikir kritis, kita akan musnah dari kita punya tanah Intan Jaya. Dan di belahan dunia manapun orang akan bicara bahwa Intan Jaya itu pernah ada orang Migali, rambut keriting, hidup mahasiswa, hidup